Halo guys, selamat datang kembali pada IGI Podcast yang dipersembahkan oleh IGI UBSC bersama saya Ais, ditemani dengan ketiga teman saya yakni Yanua, Sinta, dan juga Yansen. Ilmu geosains seringkali dikaitkan dengan bidang eksplorasi, perminyakan, maupun mitigasi bencana. Namun, sebenarnya geosains dapat dikaitkan dengan satu bidang lain, yaitu geoteknik. Apa itu geoteknik? Dan apa juga hubungannya dengan geosains? Segala pertanyaan mendasar tersebut akan dijawab pada diskusi kali ini. Nah, oleh karena itu, pada podcast episode ke-6 kali ini, kita akan membawakan judul Geoscience in Geotechnic untuk menjawab rasa penasaran kalian pada geoteknik ini sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, kami telah bersama Bapak Riza Rahmat Putra sebagai narasumber yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul podcast kita kali ini. Beliau merupakan seorang geotechnical engineer yang bekerja pada PT TIS Contractors Indonesia atau PT TCI. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabar baik. Sekarang walaupun kita di dalam kondisi pandemi, semoga semuanya selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit ya. Terima kasih pada panitia yang sudah berkenan mengundang. Ya, kabar baik ya, Pak. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini. Amin, amin. Terima kasih. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik, mungkin sebagai awalan saya ingin bertanya mengenai geoteknik itu sendiri. Sebenarnya apa sih Pak geoteknik itu sendiri dan pengertiannya atau mungkin pemahaman umum mengenai geoteknik itu sendiri? Oke, terima kasih pada para panitia. Sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan mengundang dan juga terkhusus pada Himpunan Mahasiswa Geofisika ya, kalau saya tidak salah ya, Universitas Brawijaya untuk jurusan Teknik Geofisika dan juga EAG. Ini jadi kita kembali ke topik ya terkait dengan apa yang kita sebut sebagai geotek itu sendiri. Sebenarnya geoteknik itu sendiri adalah sebuah cabang ilmu dari geologi ya sebenarnya ya. Salah satu cabang ilmu dari geologi yang memang banyak berkaitan dengan analisa terkait dengan kestabilan. Kestabilan ini artinya kestabilan apakah suatu konstruksi atau suatu desain daripada perencanaan itu dia stabil atau tidak gitu. Jadi memang kalau kita lihat banyak sekali kaitannya terkait dengan cabang ilmu pertama itu geologi, lalu juga teknik sipil, nah lalu juga sekarang nih yang banyak juga dikejar juga oleh kawan-kawan dari geofisika juga ingin banyak mempelajari gitu ya terkait dengan geoteknik ini sendiri. Jadi memang secara konsep itu adalah suatu disiplin ilmu yang memang punya irisan dengan ilmu-ilmu lainnya. Terutama tadi ada geologi, lalu ada teknik sipil, ada geofisika. Seperti itu, secara garis besarnya seperti itu kira-kira. Untuk geoteknik sendiri ini sebenarnya ada beberapa cabang atau bidang ya Pak. Terkhusus mungkin dapat sekaligus dijabarkan sedikit mengenai masing-masing bidang itu Pak. Nah sebenarnya kalau geoteknik sendiri ini kan memang sudah cabang ilmu yang khusus ya. Jadi memang kalau secara keilmuannya sendiri ketika di breakdown tuh sudah tidak banyak. Tapi yang bisa di breakdown adalah bukan keilmuannya tapi aplikasinya ya. Jadi kalau misalnya di geoteknik itu umumnya dia memang ada tiga aplikasi utama ya. Yang pertama itu kita apabila membicarakan mengenai bearing capacity atau daya dukung lahan ya. Jadi daya dukung lahan tuh kalau misalnya kita lihat kita membuat suatu bangunan di atas tanah gitu ya, di atas tanah. Nah itu apakah tanah itu cukup kuat terkonsolidasi atau tidak gitu ya. Itu bisa kita lihat apakah dia mengalami settlement atau tidak. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua itu kita membicarakan geoteknik itu apabila kita mengevaluasi kestabilan dinding penahan. Nah, dinding penahan ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kawan-kawan pernah lewat tol gitu ya, itu kan kadang kalau misalnya
jalan tol itu kan kita lihat ada bukaan lahan ya. Bukaan lahan itu kan membuat seperti lereng-lereng. Nah, kalau kita lihat suka perhatikan tuh lereng-lereng itu ada dinding penahan di bawahnya gitu ya. Di kaki-kaki lereng itu ada dinding penahan. Nah, itu dievaluasi desainnya, tingkat kekuatan materialnya, itu semua dari evaluasi geoteknik. Seperti itu. Apabila juga dinding penahan yang kalau kita pasti tahu sama-sama itu adalah dam ya atau bendungan. Nah, itu ketika bendungan itu dievaluasi juga berdasarkan disiplin ilmu geoteknik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aplikasi yang umum digunakan adalah evaluasi stabilitas lereng alami ya. Jadi kalau misalkan kita tanpa ada dinding penahan atau tanpa adanya perkuatan gitu ya, itu kita evaluasi apakah lereng yang alami itu cukup kuat gitu ya, atau dia cukup bagus untuk menahan dirinya sendiri seperti itu. Nah, jadi umumnya kalau geoteknik sendiri sih kalau secara keilmuan sudah khusus ya. Tapi secara aplikasinya mungkin nanti akan banyak digunakan seperti itu. Baik, Mbak. Saya ingin bertanya. Geoteknik ini kan yang saya tahu sendiri kan sering disangkut pautkan dengan teknik sipil ya, Pak. Nah, ya. Sebenarnya geoteknik ini sendiri memiliki peran apa saja sih, Pak, dalam bidang pembangunan infrastruktur, Pak? Iya, jadi memang geoteknik ini salah satu kalau kita runut gitu ya. Kalau misalnya namanya teknik sipil itu kan atau civil engineering itu kan memang adalah salah satu disiplin ilmu engineering paling tua di dunia ya. Nah, jadi karena dia paling tua, akhirnya pemutakhiran daripada ilmu-ilmunya itu akan lebih banyak dan juga turunan-turunannya pun lebih banyak. Salah satunya adalah di geoteknik itu. Nah, geoteknik ini memang secara umum itu karena kita berkaitan dengan pembangunan dilakukan di atas di atas tanah permukaan bumi ya, itu yang kita sebut sebagai earthworks gitu ya. Jadi earthworks itu pekerjaan-pekerjaan di atas di atas permukaan bumi yang memang pasti akan sangat kuat interaksinya dengan dengan material-material yang ada di bumi itu sendiri. Nah, jadi tadi apabila kita berbicara mengenai perannya gitu ya, memang geoteknik sendiri sangat erat kaitannya dengan teknik sipil. Jadi karena itu tadi dia derivatif ya, turunan daripada si teknik sipil itu sendiri. Nah, tapi walaupun dia turunan, dia sifatnya itu multidisiplin ya. Jadi input-input dari ilmu lain pun juga sangat banyak ya. Salah satunya di geologi, dari geologi dan juga geofisika. Nah, itu banyak sekali input-inputnya. Jadi semakin banyak input maka ilmu akan semakin berkembang, kan teorinya seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali input-input yang dimasukkan sehingga perkembangan geoteknik itu sendiri pun juga sangat pesat gitu, seperti itu. Berarti geoteknik ini dapat kita katakan memiliki peran yang cukup penting ya, Pak? Oh ya, jelas. Karena apa? Karena gini, kalau misalnya kita, kenapa saya bilang penting? Karena itu tadi, karena ketika input-input geologi, geofisika masuk itu akan menjadi pertimbangan yang mempunyai viewpoint berbeda dari cabang ilmu lain. Katakan gini, kamu pengen punya suatu proyek gitu ya, katakanlah proyek bikin bangunan lah misalkan. Nah, kamu di situ pimpinan proyek lah, ibaratnya kan, pimpinan proyek di situ mengevaluasi terkait dengan stabilitas, lalu juga sampai dengan keekonomian. Nah, di situ memang yang punya peran paling besar itu adalah dari civil engineering ya. Memang dia yang melakukan segala sesuatunya dari pembangunan dari nol sampai terakhir. Tapi dia juga harus mempertimbangkan aspek-aspek geologinya, dan itu yang memang geologi dan geofisikanya ya. Jadi memang itulah yang akan nanti dijadikan input. Jadi tidak bisa sembarangan dia asal membuat suatu bangunan, lalu juga dia sudah mendapatkan input, tapi dia tetap kekeh dengan desainnya dia. Nah, itulah gunanya geologi dan geofisika masuk ke dalam geoteknik untuk memberikan input-input tersebut.
Jadi apakah ada sesuatu hal yang perlu di-adjust lagi, disesuaikan lagi, nah itu menjadi masukan. Seperti itu. Baik Pak. Kemudian saya juga sedikit penasaran Pak. Apakah geoteknik ini memiliki peran dalam pertambangan ya Pak? Jika mungkin ada bisa dijelaskan sedikit begitu Pak. Oh iya, jelas pasti geoteknik itu akan mempunyai peran yang sangat besar di industri pertambangan ya, karena saya sendiri pun juga bergelutnya di industri pertambangan, jadi memang banyak berkaitan dengan kejadian-kejadian geoteknik yang ada di lapangan. Jadi memang sangat penting dan sangat perlu sekali disiplin ilmu geoteknik di industri pertambangan, karena industri pertambangan itu sendiri kan adalah industri yang kita sebut sebagai industri ekstraktif ya. Ekstraktif tuh means kita punya suatu lahan, kita buka lahannya, lalu kita ambil kita gali gitu ya. Nah, ketika kita gali, ya dia akan membuat suatu cekungan gitu ya. Nah, cekungan ini kan cekungan ini akan memiliki, kalau kita bilang istilahnya slope ya, atau lereng. Lereng ini yang nanti akan kita evaluasi ketika kita sebelum penggalian ini seperti apa sih desain pengupasan lereng yang aman, yang stabil, supaya tidak ada longsor. Karena apa? Berdasarkan peraturan pemerintah sendiri juga di keputusan Menteri ESDM itu ya, nanti mungkin kawan-kawan bisa lah googling nomor 1827, nah itu dia memang mensyaratkan bahwa ketika kita pengen membuat suatu desain lereng atau pengupasan lereng, nah itu harus ada suatu rekomendasi assessment geoteknik ya. Jadi itu adalah satu dokumen yang perlu dipakai dan juga dijadikan sebagai landasan atau acuan kita dalam memulai pekerjaan. Seperti itu. Oke, berarti kalau berdasarkan yang tadi Bapak bilang, berarti geoteknik ini memiliki perannya di banyak bidang ya, Pak ya? Di pembangunan maupun di pertambangan. Oke, Betul. mungkin even bahkan di perminyakan pun ada, di oil and gas pun ada, gitu. Mungkin saya ingin serempet sedikit pertanyaan yang berhubungan dengan judul kita ya, Pak ya. Yaitu geoscience. Sebenarnya apakah ada hubungan geoscience dengan geoteknik itu, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, nah ini kita perlu kita samakan dulu frekuensinya ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan geoscience itu ya? Jadi geoscience itu kan apa bedanya dengan geologi, geofisik, geografi, atau mungkin geo yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya geoscience itu adalah suatu disiplin ilmu sebenarnya, disiplin ilmu yang mengintegrasikan antara geologi, geofisik gitu ya. Nah, kenapa kenapa disebutnya geoscience? Kenapa nggak geoengineering atau apa? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin berdasarkan pemahamannya sendiri lah. Mungkin Mbak Fidian atau Mas Yanuar, kenapa geoscience gitu? Kenapa nggak geoengineering? Kenapa nggak atau apa? Mungkin ada yang tahu? Nah, Terkait geoscience ya Pak? Mungkin sepaham saya itu geoscience itu ilmu bumi sendiri sih Pak. Seperti itu kalau misalnya secara garis besar. Ya, jadi memang geoscience itu adalah suatu disiplin ilmu ya, keilmuan bukan keteknikan ya. Karena apa? Kalau misalnya kamu baca atau kalian baca itu beberapa paper itu memang menyebutkan bahwa geologi, geofisik itu adalah derivatif daripada sains atau bidang keilmuan, ilmu alam. Nah, jadi seperti geologi gitu ya, geologi itu dia mempelajari tentang bumi atau karakteristik sebagainya. Di situ tidak ada proses engineering yang mendrive bentukan proses geologi itu sendiri. Begitupun dengan geofisika. Geofisika itu kan derivatif daripada ilmu fisika ya. Kita mempelajari karakteristik sifat di bawah bumi berdasarkan prinsip-prinsip fisika ya. Seperti kayak Fourier transform, atau kalau misalnya ada pelajaran-pelajaran mengenai gravity, anomali, lalu ada juga
ground penetrating radar itu kan metode-metodenya metode geofisika ya. Jadi memang berdasarkan turunan dari formulasi fisika. Nah, itulah diintegrasikan. Karena apa? Kenapa harus terintegrasi? Karena posisinya adalah ketika kita mempelajari geologi, geologi itu hanya bisa hierarkinya, geologi itu dia hanya berada di kondisi batuan asli. Jadi batuan yang bisa kita observasi. Batuan yang bisa kita observasi itu kan hanya ada di permukaan saja kan. Nah, jadi memang batas ruang lingkupnya geologi itu hanya disurvei saja. Seperti itu. Sementara kalau geofisika itu membantu ya, membantu geologi atau fenomena geologi itu bisa terdetek hingga melebihi batas daripada yang bisa dilihat oleh geologi dengan apa itu tadi dengan metode geofisika. Makanya dari itu kita integrasikan. Nah, disitulah ilmu geoscience itu bisa berperan ya atau terintegrated. Nah, jadi memang kalau sekarang istilah geoscientist itu adalah orang yang memang menguasai konsep-konsep geologi dengan konsep-konsep geofisika untuk mempelajari kondisi bawah permukaan seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke pertanyaan ya. Hubungan antara geoscience dengan geoteknik itu jelas tidak bisa kita hindarkan ya. Karena apa? Seiring berjalannya waktu, memang kondisi geologi itu atau kondisi geologi permukaan memang mempengaruhi kondisi daripada kestabilan lereng. Kita kalau berbicara mengenai geoteknik itu artinya kita nggak akan jauh-jauh dari slope stability atau kestabilan lereng. Nah, tapi di sini juga selain kondisi geologi, kita juga memerlukan kondisi geologi bawah permukaannya. Nah, geologi bawah permukaan itu yang perlu kita ketahui berdasarkan dari data-data geofisika. Nah, ini bisa kita lihat memang kalau yang dari pernah saya kerjakan gitu ya, memang ada beberapa data geofisika yang kita gunakan, geologi kita gunakan seperti fault occurrence, lalu juga data density. Nah, itu berpengaruh nanti ketika kita mempunyai planning untuk melakukan sebuah penggalian gitu. Jadi kalau misalnya penggaliannya tidak mempertimbangkan aspek-aspek geologi geofisik, nah itu akan sangat berbahaya ya, karena kita bertugas untuk menjamin keselamatan orang-orang yang bekerja di sana. Kalau rekomendasi kita tidak sesuai dengan data-data yang disediakan, ya artinya kita adalah quote and quote ya membunuh orang yang ada di situ gitu, dan itu yang kita hindarin sama-sama. Seperti itu. Jadi sangat-sangat erat kaitannya. Oke, baik Pak. Mungkin aku juga penasaran ya, kan geoscience itu kan terdiri dari geofisika dan geologi ya. Nah, kalau dalam geoteknik itu perbedaan mendasarnya apa ya Pak di antara kedua ilmu itu? Maksudnya perbedaan mendasar yang antara geofisika dan geologi dalam geotekniknya ya. Jadi sebenarnya kita coba untuk tidak mendifferentiate ya, karena sekarang itu kita tahu eranya adalah era yang progresif untuk industri. Jadi which is kita harus punya skill yang ibaratnya multi skill. Jadi kalau secara perbedaan dalam geologi geofisik jelas memang geologi dia akan hierarkinya itu adalah mengetahui kondisi batuan, properti batuan dengan apa yang bisa dia lihat. Sementara geofisika membantu melakukan interpretasi di bawah permukaannya. Itu kalau perbedaan itu jelas. Nah, tapi ketika kita sudah masuk ke dalam kondisi di mana aplikasi geoteknik itu diterapkan, nah dua ilmu itu harus terintegrated gitu. Jadi tidak ada lagi dikotomi antara geofisik ngerjain bagian ini di dalam geoteknya, atau misalnya geologi ngerjain bagian ini dalam geoteknya, atau sipil mengerjakan ini, karena itu sudah tidak relevan lagi, karena ilmu geoteknik itu dia menuntut kita untuk terintegrated gitu. Nggak cuman geologi, geofisik, even sipil ataupun material science pun atau material engineering pun juga dibutuhkan seperti itu. Jadi memang sudah tidak ada ini lagi ya, tidak ada dikotomi lagi sebenarnya gitu. Oke, baik Pak. Jadi kan sebelumnya tadi kan Bapak sempat mengatakan kalau geoteknik ini memiliki peranan dalam perminyakan ya Pak. Saya juga penasaran, mungkin bisa dijelaskan sedikit begitu Pak?
Oh iya, ini yang saya tahu aja ya, karena kebetulan saya kan nggak di oil and gas ya. Tapi memang kalau adik-adik atau kawan-kawan itu coba searching-searching paper terkait wellbore stability atau misalkan ya rata-rata dia memang di wellbore stability ya. Jadi ketika kita ngebor, kita melakukan pemboran seperti itu kan. Nah, ketika ketika pemboran itu kan kalau di bor dalam di oil and gas itu kan dia nggak hanya 100-200 meter ya, tapi kan sekitar bisa sampai kiloan. Kalau tidak salah ya 1.000-2.000 meter. Nah, ketika dia melakukan pemboran itu kan dia membuat void atau celah ya. Nah, ketika dia membuat void atau celah, artinya celah tersebut itu dia akan mengalami suatu tekanan dari sisi-sisi sampingnya. Itu yang kita sebut sebagai uh, ini ya apa namanya stres horizontal. Ada yang minimal, ada maksimal. Nah, itu mungkin nanti kawan-kawan geofisik pasti juga akan mengerti di situ. Nah, ketika dia makin dalam, makin jauh, makin dalam, nah tekanannya itu kan makin besar. Nah, ketika tekanan itu makin besar, kita akan memprediksi kira-kira di mana kedalaman berapa si lubang ini akan collapse atau dia kalau dalam bahasa geoteknik itu dia akan longsor ya atau well collapsing. Nah, ini yang perlu diketahui oleh tim geoteknik pengeboran ya supaya paham gimana caranya supaya wellbore itu tidak longsor atau tidak collapse seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu apa namanya aplikasinya yang ada di oil and gas. Baik Pak, mungkin saya izin masuk ya Pak. Saya sedikit penasaran nih, kan kata Bapak tadi sempat dikatakan sebenarnya geofisika dan geologi itu sudah tidak dikotak-kotakan lagi ya Pak. Nah, saya jadi penasaran sebenarnya di geoteknik itu perannya secara langsung dalam dunia kerja itu bagaimana sih Pak? Mungkin itu Pak. Nah, kalau di dalam implementasi di aktualnya memang apa sih tugasnya gitu ya? Tugas seorang geotech engineer itu adalah kita memberikan rekomendasi sebenarnya. Rekomendasi apa? Rekomendasi pekerjaan yang aman seperti apa? Pekerjaan apa yang aman ketika kita mendesain suatu lereng bukaan, kira-kira lerengnya desainnya seperti apa yang kita rekomendasikan? Apakah dia perlu 35 derajat kah lerengnya dengan tinggi 10 meter atau 45 meter itu masih aman? Nah, itu kadang yang kita rekomendasikan. Nah, itu yang pasti didengar sama manajemen ketika kita memberikan suatu rekomendasi, itu yang harus diikuti seperti itu. Jadi memang tugas kita adalah memberikan rekomendasi yang aman seperti apa. Seperti itu. Karena gini, misal kita punya suatu rencana nih, kamu punya suatu rencana, oke, saya mau coba bikin lereng, katakan kalian punya perusahaan lah suatu hari nanti gitu kan, punya perusahaan tambang, nah, kira-kira saya pengen membuat atau ingin mendapatkan volume batu bara 10.000 ton misalnya. Nah, 10.000 ton itu caranya gimana ya? Cara ngupas yang aman tuh gimana gitu kan? Oh, mungkin nanti dari timnya geotek akan merekomendasikan, oke, kita gali sampai kedalaman minus 50 meter misalnya. Minus 50 meter dengan slope katakan 35 derajat. Oke, 35 derajat 35 derajat itu kita berapa sih safety faktornya gitu kan. Nah, safety faktor itu kan adalah angka yang kita pasti keluarkan dalam bentuk angka ya, rekomendasi itu. Oh, katakan safety faktornya masih 1,5 katakan gitu. 1,5 kan kalau misalnya amannya itu kan kira-kira sekitar 1,1 lah, 1,1 tuh masih aman gitu kan. Oke, kalau misalnya 1,5 masih aman, kita bikin terjal lagi aja lerengnya sampai amannya 1,1 gitu kan. Nah, 1,1 tuh di lereng berapa? Tadi misalkan di 30 derajat. Nah, kita bikin mungkin di 45 derajat lerengnya. Sehingga yang tadinya 10.000 ton misalkan kita bisa dapat 15.000 ton, jadi lebih banyak gitu kan. Lebih banyak dan lebih aman. Nah, pas ketika di assessment lagi oleh tim geotek, oh ternyata masih aman. Oke, aman, semua di approve, dilakukan approval, nah akhirnya kita eksekusi desain itu yang 45. Nah, di hal-hal seperti itu yang kita lakukan gitu ya di geoteknik itu. Seperti itu kira-kira.
Oke Pak, saya izin bertanya lagi nih Pak. Sebenarnya ini mengganjal saja sih Pak. Sebenarnya kan geoteknik ini dapat dikatakan berarti cukup versatile ya Pak. Mungkin dapat diceritakan Pak, dengan kondisi Indonesia yang kita tahu kan rawan gempa dan lain-lain seperti itu, apakah sepenting itukah geoteknik itu Pak di Indonesia? Serta mungkin perkembangannya sendiri di Indonesia bagaimana ya Pak? Seperti itu. Oke, ya memang kalau kita lihat di kondisi Indonesia yang sekarang ini memang akan sangat banyak terutama bencana-bencana alam ya, kegempaan, tanah longsor. Nah, itu memang uh, akan sangat membutuhkan rekomendasi-rekomendasi dari ahli geoteknik ya. Jadi memang di lingkaran itu skupnya akan bermain ya. Tapi juga memang kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang memang kadang gini, kita kalau sudah sampai ke dalam aspek teknis, oke, kita bisa kadang kita bisa bicara sangat sangat mendetil gitu ya. But sometimes kita harus tahu bahwa decision maker atau katakan orang di atas kita atau supervisor atau mungkin bahkan pengambil keputusan di level pemerintahan itu bukan orang yang sangat teknis gitu ya. Jadi kadang tantangannya sendiri atau itu lebih kepada bagaimana kita menyampaikan hal yang sifatnya teknis itu menjadi hal yang lebih mudah untuk dimengerti. Nah, karena pengambil keputusan itu kadang dia tidak terlalu mempertimbangkan aspek teknis, tapi kita perlu mengevaluasinya dengan sangat teknis sekali ya. Nah, jadi itu. Dan kalau untuk perkembangan di Indonesia sendiri, memang kalau di geoteknik itu dia lebih dikenalnya dari sipil dulu ya, dari sipil. Nah, karena sipil itu dia itu pertama dia sipil itu adalah ilmu engineering yang paling tua ya, jadi memang banyak turunannya. Nah, lalu juga tadi sempat saya sebut sebagai banyak input yang masuk gitu kan dari cabang ilmu yang lain. Nah, kadang cabang ilmu yang lain kayak seperti di geologi itu masuk dia bukan sebagai geoteknik ya, geoteknik yang seperti yang di sipil kerjakan, tapi di geologi itu kita masuk sebagai geologi teknik atau geologi rekayasa. Jadi memang kita melakukan sebuah engineering metode ke dalam fitur-fitur geologi gitu ya. Misalkan gini, kayak contoh kita melihat bendungan gitu ya. Bendungan itu kadang suka bias antara geoteknik dengan engineering geologi gitu. Jadi memang mereka satukan aja. Tapi sebenarnya pekerjaan yang dikerjakan itu juga berbeda ya. Kayak misalnya kalau engineering geologi itu dia akan fokusnya di area yang bagaimana kita melakukan pengamanan di area-area yang rawan longsor akibat patahan-patahan seperti itu. Nah, itu yang perlu diintegrate dengan ahli geoteknik dari sipilnya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang sipil itu minta rekomendasi geologi kira-kira area mana yang FS-nya aman misalnya, yang 1.1. Oh, area ini nggak aman. Kenapa? Ya, area ini banyak patahannya membaji, lalu juga density patahannya itu banyak ya. Terus orang sipil juga pun nggak akan mau tahu, ya udah terus gimana gitu kan hasilnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, hasil yang kita lakukan itu adalah stepnya ini kita lakukan perkuatan, kita tambah semen atau campuran material yang berbeda dengan area lainnya. Nah, itu tugasnya geologi teknik yang memang dia integrated dengan geoteknik. Nah, itu dari situlah yang ilmu-ilmu yang saling integrated itu dia akan berasimilasi. Nah, jadi akhirnya orang geotek dari sipil pun mau tidak mau belajar mengenai geologi, lalu juga orang geologi teknik pun akhirnya belajar mengenai sipil gitu loh. Jadi makin lama makin berkembang. Lalu juga nanti ditambah dengan kawan-kawan dari geofisika. Kebetulan saya kan pernah mengajar juga di UI ya. Jadi memang ada beberapa anak dari geofisika UI itu juga dia melakukan suatu penelitian mengenai potensi longsor area lereng di Jawa Barat berdasarkan metode gravity dengan metode resistivity. Jadi dia atau mengetahui kondisi muka air tanah di area tersebut, lalu nanti dari muka air tanah itu kira-kira di slope-nya itu akan aman atau tidak ketika dibuat bangunan di atasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini bisa men-trigger untuk kawan-kawan semua sih. Jadi kira-kira geofisika itu juga punya andil yang besar juga. Nanti suatu saat akan masuk juga itu, akan mulai berasimilasi lagi
Nah, akhirnya makin lama makin berkembang ilmunya, seperti itu. Oke, Pak Riza sendiri kan sudah cukup lama ya berkecimpung di industri pertambangan. Apakah dari Pak Riza sendiri ini ada tantangankah ataupun hambatan tersendiri ketika bekerja dalam bidang geoteknik ini, Pak? Mungkin juga dapat diceritakan prospeknya di Indonesia itu sendiri bagaimana ya, Pak? Oke, kalau tantangan jelas pasti banyak. Every day has its own challenge ya. Jadi setiap hari pasti akan ada tantangan yang berbeda. Itu kalau kita bekerja di area tambang ya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang tertarik untuk di area bekerja di industri tambang itu memang akan seperti itu. Setiap hari tantangannya beda. Jadi setiap hari tantangannya beda, setiap hari juga tantangannya harus selesai gitu ya, harus berhasil diselesaikan. Nah, salah satu yang paling um, bukan menantang ya, tapi memang tidak pernah ada di bangku kuliah sebenarnya kalau saya akui. Jadi memang adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang sekitar kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan rekomendasi yang bagus tapi tidak terdeliver dengan baik gitu. Karena bukan bukan engineer geotek yang melakukan pekerjaan penggalian, tapi orang di lapangan ya. Nah, orang di lapangan ini kita harus mempunyai seni komunikasi yang bagus gitu. Jadi kita maunya seperti ini, target kita adalah bagaimana orang di lapangan itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan dan rekomendasi kita. Itu prinsipnya. Nah, tapi kadang kita orang di lapangan itu kan mereka bekerja dalam kondisi yang penuh tekanan, suhu tinggi itu maksudnya di exposure-nya ini ya, di lapangan gitu ya. Kondisi panas, stressful, banyak sekali tantangan dan tekanan bahkan dari klien ataupun dari atasan sendiri. Nah, lalu juga kadang tekanan dari kita juga, kita kasih pressure juga ke dia, ini harus buat seperti ini, harus buat seperti ini. Nah, kadang yang kayak gitu kita harus tahu tuh bagaimana seni mengkomunikasikan keinginan kita. Nah, itu jangan sampai kita bisa cekcok itu karena hal-hal sepele seperti itu. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi antara knowledge kita dengan knowledge mereka. Bukan mereka yang harus nyamain ke kita. Karena ya mohon maaf misalkan kadang orang di lapangan itu kan kondisinya mungkin bukan orang yang punya kesempatan seperti kita gitu ya, yang bisa berkuliah tinggi gitu ya, mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, kadang itu yang harus kita samakan frekuensi kita, bukan frekuensi mereka harus kita samakan ke mereka ya, harus kita yang menyamakan ke mereka, bukan mereka yang menyamakan ke kita. Jadi komunikasi itu satu. Jadi bagaimana kita melatih gitu ya. Jadi mungkin bisa dilatih dari sekarang untuk kawan-kawan itu challenge-nya seperti itu. Mungkin nggak cuma di tambang, kalau mungkin di konstruksi pun juga demikian. Kadang orang-orang apalagi mereka melihat misalnya nanti kawan-kawan udah berkecimpung di industri, jadi jangan kaget kalau dibilang, kamu masih muda nih, belum tahu apa-apa gitu. Itu ya nggak usah diambil hati, tapi dalam artian kamu tunjukin kemampuan kamu. Kadang juga mereka kan ada yang lebih tua gitu ya, jauh lebih tua, udah pengalaman kerja itu 30 tahun, 25 tahun. Kadang melihat kita atau kawan-kawan yang kayak gini kan masih, kamu tahu apa, lu tahu apa gitu kan. Tapi kita ya udah, tapi kita tetap mendeliver dengan cara kita supaya tetap tersampaikan apa yang kita inginkan seperti itu. Itu challenge-nya sih. Kalau challenge secara teknis pasti ada, terkait dengan misalkan saya waktu itu pernah disuruh untuk melakukan ini ketika saya sebelum di site yang sekarang ya. Jadi di site sebelumnya saya itu di tambang batu bara di perusahaan yang sama, masih yang sama, tapi memang ketika itu kondisi sedang kritis dalam artian kita harus mengambil deposit batu bara di bawah di bawah bendungan kolap. Nah, itu kalau kita lihat memang kondisinya kritis dalam artian dia benar-benar di bawah level air ya. Jadi sisi pengambilan batu baranya itu dibatasin hanya oleh bendungan. Bendungannya itu mungkin sekitar 10 meter air tanahnya dari airnya itu dari posisi
deposit batu baranya. Nah, itu ketika itu memang kita melakukan assessment yang sangat detail, sangat dinamis waktu itu, sehingga alhamdulillah waktu itu kita melakukan pekerjaan dengan aman tanpa ada korban baik unit kendaraan berat ataupun dari manusianya. Nah, itu tantangan-tantangan seperti itu yang nanti akan membuat kita lebih tough lagi, lebih wawasan kita lebih luas lagi. Nah, itu yang nanti akan menjadi tantangan-tantangan di dunia kerja nanti. Seperti itu kira-kira. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, mungkin ini lebih... Ini gimana, Mas Yanwar? Ya. Pertanyaan saya lebih mengarah ke hal pendidikan, Pak, ya. Jadi mungkin Bapak, kalau boleh tahu, bisa menjelaskan gitu, Pak, arah prospek gitu, penjelasan mengenai pendidikan studi lanjutan jika lulusan teknik geofisika ingin melanjutkan ke geoteknik gitu, Pak, khususnya di Indonesia ini, Pak, seperti itu. Oke, jadi bagaimana sih arahnya ya? Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai arah itu kadang saya nggak bisa terlalu bicara banyak karena memang pasti yang akan melewati kan kalian gitu. Cuman mungkin petnya gini, kalau misalnya kawan-kawan banyak yang tertarik ke geoteknik itu ya, itu yang pertama paling penting dilakukan adalah networking sebenarnya. Itu dulu. Misalkan gini, kalian rata-rata di semester berapa misalnya? Let's say misalkan semester berapa sih kalian? 4, 5? 5 sama 3, Pak. Oh, 5 sama 3. Oke lah, kita ambil yang 5 misalkan. Nah, 5 nih kalian punya plan itu misalkan dalam satu periode kuliah, misalkan kalian katakan 8 semester, 4 tahun. Berarti 5 semester tinggal 3 semester lagi kan. Nah, itu mulailah kalian bikin suatu plan gitu ya. Plan ya sederhana lah, kayak di Excel kira-kira. Semester ini saya mau fokus di pekerjaan apa misalnya. Fokus di networking, ke tim geoteknik gitu kan, di perusahaan apa misalkan, atau mungkin nggak usah di perusahaan, misalkan yang dekat aja, misalkan dari dosen dulu gitu kan, dosen saya mau fokus di geoteknik, ini kira-kira apakah ada paper atau misalkan project yang bisa saya kerjakan gitu kan, itu mungkin mulai dari paper dulu. Paper itu kalian membahas mengenai sesuatu hal gitu kan, kalian publikasikan. Nah, dari publikasi itu akan muncul networking seperti itu. Atau misalkan dari LinkedIn gitu ya, LinkedIn itu kalian mau membangun networking itu hal paling cepat dan strategik ya. Jadi kalau di LinkedIn itu kalian mungkin jangan langsung tanya misalkan, oh saya butuh pengen magang di sini gini, tapi ya buat dulu suatu prolog dulu lah ibaratnya. Saya mau punya ide nih tentang ini menurut Bapak gimana gitu kan. Nah, nanti orang tuh jadi tertarik gitu kan, kira oh iya bagus juga nih ini, misalkan di akhirnya orang terbrainstorm, akhirnya networking itu sudah mulai terbentuk. Nah, itu aja tinggal di keep maintaining aja. Seperti itu networking pertama. Nah, lalu yang kedua, dari networking itu kalau sudah ada bahannya gitu ya, kalian mulai tuh tadi mungkin nulis atau mungkin melakukan riset gitu ya, atau mungkin kalian mulai menulis terkait dengan proposal kalian seperti apa. Nah, itu yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan tugas akhir. Nah, tugas akhirnya jadi lebih berkualitas gitu kan, jadinya bisa bagus lah hasil outputnya dan dilihat oleh orang. Itu kan yang penting sebenarnya. Nah, nanti kalau itu sudah dilakukan, ya nanti insya Allah mungkin ke depannya kalau kalian punya plan yang bisa sangat mendetil, ya, kalau bisa dilanjutkan alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu juga ya, kadang lulus mungkin nanti ada yang tadinya fokusnya di geofisika, di geoteknik tambang, tiba-tiba nanti yang mau nge-hire kalian mungkin dari geoteknik pengeboran minyak gitu kan, kita nggak tahu. Nah, tapi path-nya kalian udah jelas, jangan sampai nanti udah lulus baru mau mulai dari nol lagi gitu. Seperti itu sih kira-kira. Jadi networking dulu sebenarnya yang penting. Karena era kayak sekarang gitu loh, maksudnya memang ya ada kalau orang dulu bilang itu kan
usaha dan doa itu yang menentukan gitu kan. Iya benar memang, tapi kalau sekarang usaha, doa, dan orang dalam pun harus harus bisa. Itu memang ugly truth, but I have to tell you gitu loh. Misalnya jangan sampai kalian miss di situ gitu. Kalian punya potensi, kalian punya kemampuan yang bagus, tapi tidak didukung, kan kasihan juga, percuma gitu loh. Seperti itu kira-kira. Baik Pak, mungkin aku juga penasaran ya. Tadi kan Bapak bilang kalau di geoteknik itu kan kita penting buat yang namanya deliver sesuatu, jadi komunikasi kita kan harus benar sama yang kerja lapangan ya Pak ya, Betul. yang menggali. Nah, mungkin kalau sini apakah Bapak pernah Pak kayak punya kasus misalnya kayak salah deliver atau pekerja lapangannya salah menangkap dan jadinya ada suatu masalah? Kalau pernah, bisa dijelasin nggak Pak cara Bapak dalam menyelesaikan masalahnya itu? Nah, gini, jadi kadang kalau misalnya kita, ini sifatnya kasuistik ya, jadi mungkin satu kasus per kasus gitu, nggak bisa digeneralisir semua, tapi mungkin gini, ada kalanya bukan miss ya, tapi saya tahu lawan saya itu nanti orang yang mungkin pengalamannya sudah 20 tahun, 25 tahun di lapangan gitu kan. Itu 90% orang yang kayak gitu pasti akan, ibaratnya mereka punya apa ya, punya pemikiran sendiri, punya plan sendiri gitu kan. But sekali lagi, walaupun mereka 25 tahun, tapi mereka nggak belajar kayak kita, kasarnya gitu ya. Nah, ini perlu kita semacam kita akali gimana nih. Oke, saya nggak pengen berkonfrontasi sama dia, tapi saya pengen pesan saya nyampe gitu. Itu dua kata kuncinya. Akhirnya gimana? Pertama yang saya dekatin adalah bukan dianya, tapi atasannya. Saya bilang plan saya seperti ini, tolong dijelaskan ke dia. Nah, akhirnya mau nggak mau orang yang sudah 25 tahun itu bekerja ya, dia pasti akan mendengar apa kata atasannya, atasannya dengar apa kata saya. Jadi kita harus lihat siapa yang bisa megang kepala orang ini gitu loh. Itu yang kita approach. Itu nggak cuma di area di tambang aja ya, tapi dimanapun juga. Kadang orang-orang ya kita kan misalnya kawan-kawan nanti kalau kerja mungkin umur berapa rata-rata, mungkin mulai start kerja 22, 23 misalkan. 23 itu pengalaman tuh masih sangat minim ya. Jadi pasti orang-orang seperti itu akan menganggap orang ini tahu apa, orang ini nggak masalah kayak gitu. Tapi kita cari orang yang megang kepala orang ini siapa, kasarnya gitu ya. Itu bahasa, istilahnya bahasa lapangan lah gitu ya. Jadi di situ yang kita kenalkan ke mereka gitu ya, metode seperti itu. Atau ada metode gini lagi, misalkan kita punya plan ketika saya mau kayak gini. Jadi kadang ada tipe orang harus dikenalin juga nih. Misalkan ada tipe yang memang dia benar-benar nurut apa kata kita karena kita beberapa kali terbukti benar. Itu ada. Kayak misalkan saya pernah punya berikan rekomendasi, tolong dikerjakan ini. Mungkin dia awalnya ngelihat kayak kayak gini mah santai aja lah. Tapi saya push terus, saya kasih pressure terus, tapi pressure-nya dalam artian yang pressure yang ini ya, yang soft tapi tetap neken terus-terusan. Nah, akhirnya dikerjakan lah sama dia. Nah, benar aja ketika dia dikerjakan, potensi-potensi bahaya geotek itu sudah kelihatan dan untung sudah dikerjakan sama dia. Nah, dari hal seperti itu yang membangkitkan trust mereka ke kita gitu. Jadi, akhirnya mereka percaya nih sama kita gitu kan. Akhirnya kita instruksikan apa, nah itu mereka paham dan langsung dikerjakan seperti itu. Nah, itu satu. Lalu juga kadang orang-orang kayak gitu juga kita perlu kasih semacam reward atau apa. Kadang mungkin seninya kita ya, mungkin ini makanya yang nggak pernah ada di bangku kuliah, saya akui memang. Jadi kadang ketika kita sudah banyak memberikan instruksi atau apa ya, kadang-kadang kasihlah traktir atau apa, berikan minuman apa segala macam, karena mereka kan kerja di lapangan yang itu mereka akan sangat appreciate sekali dan akan naruh respect lah dengan kita gitu kan. Nah, itu yang pertama. Itu untuk tipe-tipe orang yang ibaratnya memberikan kepercayaan sama kita gitu ya. Lalu ada juga misalkan ya itu tadi, ada yang tipenya mereka 20 tahun kerja kayak tadi ya. Ya mungkin ada kalanya juga mereka nggak bisa
kita nggak bisa langsung ke atasan mereka, tapi kita harus tetap langsung konfront ke mereka gitu. Itu ada metode-metodenya. Jadi metodenya kalau orang-orang seperti itu tuh kita jangan memberikan semacam nih buku kerjain seperti ini, jangan. Misalkan ini kerjanya kayak gini. Nah itu kadang mereka ini nggak mesti kayak gini nih. Nah orang-orang kayak gitu tipikalnya tuh mereka kasih aja mereka, saya mau seperti ini, gimana caranya kamu bisa kerjakan, saya percaya sama kamu. Nah, gitu aja. Itu mereka akan lebih bukan seperti ajarin atau diguruin oleh kita, tapi mereka merasa ditantang oleh kita. Mampu nggak nih pekerjaan seperti ini saya kerjakan gitu. Nah, itu yang teknik-teknik seperti itu yang memang akan menjadi challenge. Kita harus tahu waktunya kapan, kepada siapa kita berhadapan gitu kan, kita konfrontasi sama siapa orang yang bisa megang kepala orang ini lah kasarnya seperti itu. Gitu mungkin. Baik, terima kasih banyak. Tak terasa ini udah lebih dari 30 menit ya kita berbincang-bincang. Iya. Mungkin dari teman-teman ada nggak nih pertanyaan lagi? Nah, mungkin aku mau nanya Kak, pertanyaan terakhir. Karena tadi kan Bapaknya kan nyinggung ada potensi bahaya ya. Nah, jadi aku jadi penasaran nih Kak, Pak, apakah apa ya Pak ya potensi bahaya itu yang kalau kita kerja di geoteknik itu? Jadi potensi bahaya itu bisa kita deteksi berdasarkan beberapa metode sebenarnya. Nah, jadi metode yang sangat umum dilakukan itu apabila kita melakukan inspeksi misalnya. Jadi misalkan kita setiap pagi itu melakukan inspeksi keliling pit gitu ya, keliling area tambang. Nah, keliling area tambang itu kita lihat mana area-area yang rawan longsor, itu ada potensinya di mana aja. Nah, potensi itulah yang kita komunikasikan ke rekan-rekan di lapangan untuk segera di-action atau segera ditutup bahayanya. Nah, jadi itu, pertama kita dapat infonya itu dari inspeksi kita langsung, gitu loh. Nah, lalu juga kadang kedua, dari inspeksi kawan-kawan di lapangan, yang memang mereka udah pengalaman, mereka bisa melihat juga, oh kalau area ini misalkan retak, ini bakal longsor nih berapa lama. Nah, itu dia mempunyai knowledge juga berarti. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak nunggu dari tim geoteknya, tapi dari tim di lapangannya pun bisa langsung paham, oh ini potensi bahaya nih, coba dilaporkan ke tim geotek apa yang perlu dilakukan, seperti itu. Gitu. Jadi itu yang perlu di enhance lagi untuk kalau di TIS itu, jadi memang setiap orang yang bekerja di lapangan itu memang harus mempunyai kemampuan identifikasi bahaya geoteknik ya. Jadi nggak hanya engineer geotekniknya aja, tapi mereka pun juga harus punya, walaupun tidak sedetil yang kita punya gitu, seperti itu. Jadi bahaya-bahayanya itu macam-macam. Katakan adanya genangan air, banjir, lalu juga adanya retakan-retakan di jalan. Nah, itu yang harus segera di maintain, harus langsung di close ini bahayanya. Gitu. Baik Pak, mungkin karena mengingat waktu juga ya Pak, agar tidak terlalu lama juga, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Sebagai pertanyaan terakhir ini, sebelumnya mohon maaf ya Pak jika sedikit melenceng dari bahasan. Mungkin apakah ada pesan atau apapun itu Pak untuk para pendengar maupun penonton yang berminat mendalami geoteknik atau bahkan berminat untuk bekerja di dalam dunia geoteknik begitu Pak? Oke. Saran saya yang paling utama ya, kalau kalian mau mendalami nggak cuma geoteknik, apapun itulah. Kalian itu semua kan pelajar, lalu kalian juga semua adalah orang yang mempunyai kesempatan yang langka ya, bisa mengenyam pendidikan tinggi. Satu yang saya tekankan itu baca. Rajin-rajinlah membaca. Jangan malas, jangan malas mencari tahu, mencari suatu hal yang baru, gitu ya. Lalu juga jangan malas untuk mencari networking. Nah, itu yang penting. Jadi saya pernah baca buku ya. Jadi judulnya itu Sniper Mind, The Sniper Mind. Jadi di situ ada suatu istilah, bukan istilah, tapi suatu cerita yang menarik di mana kadang gini,
permasalahan kita apa sih sejauh ini makin ke sini itu kan masalah kita adalah persaingan bursa kerja yang makin lama makin ketat gitu ya, lalu juga saingan makin banyak gitu kan. Terus bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan gitu kan? Ya di situ dijelaskan gini. Jadi ada seorang pensiunan tentara. Nah dia ini pensiun tentara ini mungkin karena cedera atau apa, akhirnya umurnya masih muda, tapi dia sudah dianggap tidak layak lagi untuk bekerja di dinas ketentaraan di Amerika gitu ya. Jadi dia mencoba untuk bekerja sebagai normal life citizen gitulah. Nah di situ dia lihat, saya mau kerja di pabrik minuman ini sebenarnya. Nah karena apa, dia kerja di situ, dia lihat dekat dengan rumahnya, mungkin secara salary dia bisa menghidupi keluarga, tapi seperti kayak nggak ada celah nih gitu kan, karena background saya tidak mumpuni, background saya di militer, sementara saya mau bekerja di supply chain-nya itu kan. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia punya mimpi dan dia punya rencana di situ. Apa rencananya? Akhirnya dia setiap hari itu dia selama 1 bulan itu dia memperhatikan arus keluar daripada truk-truk pengangkut produknya, si produk dari pabrik itu ya. Dia lihat, itu dia catat waktunya, lalu dia catat apa namanya, waktu menunggunya berapa lama, akhirnya dia mempunyai data yang mendetil selama 1 bulan. Nah lalu juga ketika itu setelah dia mempunyai data yang cukup itu, dia memberikan lamaran pekerjaan ke perusahaan tersebut. Tapi lamarannya nggak hanya CV sederhana, tapi dia bisa punya suatu value yang berbeda, bahwa dia bilang, saya tahu kelemahan perusahaan Anda di sini, karena saya telah menghitung ini. Nah, di situ dia lihat, akhirnya tertariklah perusahaan ini untuk memanggil orang tersebut gitu kan. Akhirnya diwawancara, bagaimana kamu tahu ini? Ya, saya melakukan melakukan semacam riset selama 1 bulan di di conveyor Bapak ini di area dispatcher truk untuk pengangkutan logistik Bapak ini. Jadi saya tahu Bapak perusahaan Bapak ini dia rugi di sini akibat waiting product, dia bisa rugi di sini karena ini dan seterusnya. Nah, akhirnya dia diterima di pabrik tersebut gitu ya. Nah, intinya apa dari cerita itu? Sebenarnya bukan semata kalian itu memberikan CV, saya ingin kerja di sini, no. Sekarang itu udah eranya kalian mempunyai value yang berbeda sebenarnya. Jadi punya value yang berbeda dari orang lain. Value-nya jelas harus lebih tinggi gitu ya. Jadi bukan saya pengen kerja di sini, tapi apa yang bisa saya tawarkan untuk Anda sehingga Anda layak mempekerjakan saya. Seperti itu kira-kira. Jadi saya mendorong kawan-kawan ini, pasti kan apalagi sekarang era informasi sudah sangat rapid sekali, sudah tinggi sekali, cepat. Nah, itu dimanfaatkan untuk bisa membuat value kalian tuh cepat naik juga, seperti itu. Nah, itu untuk hal-hal yang di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin saya juga pernah lihat di artikel itu bahwa sekarang ini kita sudah bisa mempredik yang dalam kaitannya dengan geoteknik ya, itu bagaimana kita mempredik litologi batuan berdasarkan program machine learning atau misalkan artificial intelligence. Jadi dari data-data itu saya pernah ada papernya, saya pernah baca, cuman saya lupa ya. Mungkin nanti saya taruh di sini sih sebenarnya. Tapi saya udah baca agak lama. Memang metodenya itu banyak ya. Kalau metode artificial intelligence itu kan dia ada key neighbor atau lain sebagainya. Mungkin kalian yang geofisik akan lebih paham itu ya. Saya pun juga masih belajar mengenai hal-hal seperti itu. Nah, itu bisa jadi added value kalian yang membuat kalian tuh berbeda daripada yang lain gitu. Nah, jadi di saat orang ahli geoteknik hanya cuma bisa mempredik longsor atau tidak, tapi kalian bisa mempredik litologinya langsung seperti itu berdasarkan pendekatan machine learning seperti itu. Nah, mungkin kan kalian di sini kan banyak bermain dengan Python atau bahasa pemrograman yang ringkas ya. Itu tuh didalamin aja.
saran saya, karena banyak yang bisa kalian lakukan dari situ gitu loh. Saya pun kadang nyesel juga dulu kuliah nggak terlalu menseriusi hal-hal seperti itu ya, karena mungkin saya dulu kuliah 2009 di geologi, ya nggak terlalu detail mempelajari itu, tapi kita lihat makin ke sini trennya, nah itu jangan sampai kalian kehilangan momentum seperti itu gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas pesan-pesan yang telah diberikan. Iya, Kami sama-sama. kami juga berterima kasih kepada Bapak Reza Rahmat yang mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan juga informasi bersama kami. Asik sekali diskusi kali ini. Semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi para pendengar maupun penonton podcast kali ini. Ya, siap. Baik, sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan kiranya mengenai diskusi pada hari ini, bahwa geoteknik ini sebenarnya memiliki prospek yang cukup menarik, apalagi jika dihubungkan dalam geosains. Namun tentunya kita perlu lebih banyak belajar lagi jika benar-benar ingin mendalami atau bahkan bekerja dalam bidang geoteknik ini. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, tetap stay tune pada IEGI Podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga follow IEGI UBSC pada YouTube dan juga Spotify agar mengetahui update-update yang akan datang. Terima kasih guys, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan selalu.